Jadi pada saat berdirinya para malaikat berbaris, ini persis seperti yang kemarin di surat Al-Haqqah tentang bagaimana nanti hari kiamat para malaikat berbaris dalam soft yang dan mereka bersiap siaga untuk hari penghisaban. Bisa dibayangkan sekian miliar manusia berkumpul jadi satu. Semua manusia itu harap cemas betapa agungnya pertemuan saat itu. Semua orang akan dihadapkan pada Tuhan. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian nanti akan menghadapku, menemuiku, bertemu aku, datang kepadaku, furoda, sendiri-sendiri. Tidak ada la khullatu wala syafa'ah. Tidak ada pertalian, tidak ada saling tolong-menolong. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana pertama kali aku menciptakan kalian. Jadi itu menjadi satu warning juga untuk kita. Lalu di saat itulah Allah memanggil satu persatu, kemudian menanyakan satu persatu. Ya. Tahu-tahu kita ini kan di dunia ini kita tahu-tahu sudah tua. Ya. Tahu-tahu sudah mati aja. Tahu-tahu ditanya, untuk apa umur yang sudah diberikannya? Nah, umur yang sudah diberikan untuk apa saja? Tuanya semua, Mas Mijan. Detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari. Kita ditanya semua tuh. Innas sam'a, setiap pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan gerakan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap itu akan ditanya semua, Pak Burman, semua. Apalagi di umur-umur sudah puluhan, 60 ke atas, berarti 60 tahun akan diteliti tiap lembar hari-harinya. Tidak takut kesampean semua ini. Ingat, jangankan kok bisa menjawab. Wong ingat saja tidak ingat loh kita. Misalnya, saya kan paling cuma ingat, oke, di umur 9 atau 8 tahun, saya itu sukanya main di rumahnya Mbak Saropah sana. Di rumahnya Wak Juminten. Di rumahnya sana, yang jubritan main-main. Kejar-kejaran apa. Saya paling ingatnya gitu. Saya tidak ingat misalnya saat itu memasuki karena bersembunyi dari kejaran lawan lalu memasuki rumah orang, bersembunyi di salah satu sudut rumah tanpa izin. Mungkin orangnya juga gelo. Nah itu nanti ditanya. Tapi kan saya tidak ingat, jangankan kok ingat hari apa, berapa kali. Bisa jadi saat itu waktu nyari jangkrik, nyari ikan, nyari burung, menginjak-injak tanamannya orang. Waktu itu ya saya mungkin sudah mulai akil balik di atas umur 9-10. Saya ingatnya paling nyari jangkriknya saja. Tidak ingat injak tanaman orang. Ditanya semua. Aduh. Waktu SMA, kadang masuk ke kantin, makan.
Kalau niat nyuri udah jelas, tapi kalau nggak niat nyuri, misalnya makan pisang goreng 1, 2, lalu beli es, dan bawa uang waktu itu kalau nggak salah es itu harganya Rp150. Waktu itu kita misalnya bawa uang 100, yang 50 besok ya Mbak ya. Ya Lek ya. Oh iya rapopo. Besoknya ternyata libur nggak masuk. Hari berikutnya lusa nggak ingat. Padahal utang Rp50.000. Ditanya. Ditanya dulur. Pada saat itu malaikat berbaris semua. Dan semua malaikat selain Jibril juga berbaris. Artinya malaikat raqib atid kita juga bersiap-siap untuk menjadi saksi pemberat ya. Ya kalau amal yang di sebelah kanan kita ini lebih banyak daripada dosa. Lah kalau yang sebelah kiri ini dosanya lebih banyak daripada amal. Sekarang saya tidak mengecilkan amal sampean semua ya. Tidak. Sholat insya Allah dapat pahala. Ngaji dapat pahala. Sedekah dapat pahala. Banyak. Tapi di sebelah kiri juga sama. Menghina orang dosa. Makan enak dimakan sendiri, tidak ingat tetangga, dosa. Bermewah-mewah ketika sebelah kanan kirinya sakit tidak bisa berobat, dosa itu. La yahtakiru illa khati'un. Tidak akan mementingkan pribadi kecuali penjahat, kata Nabi. Ya, jadi pada saat itu semua orang akan berkata yang benar. Pada hari itu ketika Ruh atau malaikat Jibril berdiri dan para malaikat bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin olehnya dari Tuhan. Anaknya mengatakan yang benar. Dari betapa heningnya saat itu, bayangkan. Miliaran orang berkumpul dan tidak ada satupun yang berani mengucap sepatah kata pun kecuali diizinkan oleh Tuhan, oleh Allah. Dan mereka tidak akan berkata kecuali benar. Tidak ada lagi selintutan. Tidak ada lagi apa? Alibi, rekayasa, perkataan bohong. Tidak ada. Tidak ada. Ketika ditanya kamu dulu jam ini, hari ini, tahun ini, bulan ini, melakukan ini. Betul? Tidak ada waktu, enggak ya saya dulu. Tidak ada, tapuk malaikat. Kenapa? Karena yang berbicara adalah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berkata adalah tangannya, yang bersaksi adalah kakinya, kulitnya, matanya, mulut dikunci. Kalau sudah begitu, sudah waqala shawaba. Semuanya, maka di dunia ini, karena yang memberi izin untuk bicara nanti di akhirat adalah Allah yang Maha Pengasih, ayo kita raih kasih sayang Allah sekarang. Dengan cara apa? Memastikan bahwa jawaban kita nanti benar. Yo, apa caranya? Yo, makanya hati-hati dalam setiap hari. Dzalikal yaumul haq. Hari itulah hari yang pasti datang, pasti benar. Belas ya manusia nggak mikirkan itu. Gimana? Ya, hari-hari sampean dan saya ini loh. Mikir itu, tak? Lur. Padahal begitu dahsyat digambarkan di dalam Al-Quran ini. Dzalikal yaumul haqqu faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'abah. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah ini.
Barang siapa yang mumpung masih hayat di kandung badan, kalau selama ini merasa tidak memikirkan itu, tidak mempersiapkan itu, wis ndang balik, kata di sini sebutkan, maka barang siapa yang menghendaki dia bisa kembali kepada jalan Tuhan. Jadi selama ini tidak berada di jalan Tuhan. Wis nang balik. Kalau Pak Guru Mokhtar ngajarin kami dahulu, ayo banting setir. Apa? Banting setir. Orang banting setir itu gimana sih? Lurus, rem hampir blong. Iya kan? Rem hampir blong. Lalu di ujung jalan itu tadi, di sana ada jurang. Ada jurang. Maka yang paling baik dilakukan untuk menghindari jurang apa? Apa namanya? Putar balik, Gus. Banting setir. Itu tidak bisa dilakukan pelan-pelan itu. Wong sambian depannya itu udah jurang kok. Depannya jurang apa yang saya maksud? Selama ini kita ngeblong, rim blong. Tidak ada nahan nafsa anil hawa yang kemarin itu loh. Menahan nafsu tidak ada sama sekali. Ya toh? Tidak ada, diblong saja. Padahal bisa jadi nanti malam atau besok dipanggil Allah. Jurang itu depan itu. Jurang apa? Jurang neraka. Yang kemarin itu loh surat An-Nazi'at. Wa atharul hayatad dunya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atharul hayatad dunya. Dan kalau manusia itu yang dipikirkan hanya dunia, blong rimnya, ambisinya dilos saja, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat kembali, tempat tinggal. Itu yang saya maksud jurang. Lah kalau ternyata kematiannya nanti malam atau besok, masa bisa pelan-pelan? Ya enggak bisa. Harus reformasi total, banting setir. Ini famang sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki terjauh dari jurang neraka itu, maka dia bisa mengambil ittakhadha ila rabbi, mengambil jalan menuju Tuhan. Ya, wis nang balik banting setir. Inna angdarnakum adzaban qaribah. Sungguhnya kami telah peringatkan kalian dengan azab hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari itu mereka melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya, oleh dirinya. Kajian semacam ini dulu, itu kajian yang memang ya kayak kita berada di dunia lain. Ya. Nanti begitu kita tutup Quran ini, lalu kita buka pintu rumah kita, melangkah ke jalanan itu, entah menuju kerja apa yang sampean rasakan. Berada di dunia lagi mereka. Toh. Ketika ngaji gini kayak di dunia lain. Ya, toh. Nah, begitu nanti buka pintu rumah, berangkat ke kerja, entah sawah, kantor, atau apa, toko, showroom, atau apa, nyampe di sana dunianya udah beda. Tuh. Dunianya ya dunia ya'lamuna dhahira minal hayatid dunia. Yang diketahui manusianya lahir tadi. Nah, gimana caranya biar ini tetap menancap? Bawa mindset dan frame ini ke tempat kerja sampean ya. Karena pada saat itu biar tetap ingat ya. Pada hari diperingatkan, semua orang melihat buku amalnya masing-masing. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan dia mengatakan, andai saja aku dulu nggak pakai ke sini. Andai saja aku dulu mati lalu menjadi tanah. Sudah. Tuh. Kalau pada saat itu, ya ini yang coba dilihat di surat Al-Haqqah kemarin itulah. Ini mirip
ya, di surat Al-Haqqah itu mulai dari ayat atas ya, tapi bisa kita lihat mulai ayat 17 itu Al-Haqqah itu sampai ayat yang ke 34 itu kan bicara tentang orang-orang yang melalaikan Tuhannya akan mendapatkan buku kitab dengan tangan kiri. Lalu mereka mengatakan, ya, orang yang mendapat buku dengan tangan kiri, ayat 25 itu, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, andai saja katanya, kiranya aku tidak usah diberi catatan amal ini, tidak usah. Dulu misalnya aku jadi tanah aja, walam adrima hisabiyah, dan aku tidak usah ketemu dengan hari penghitungan amalku ini, tidak usah sebenarnya. Ya laitaha kana fil qadiyah, wahai kiranya dulu kematian itu ya sudah mati itu aja, lalu jadi debu, hilang, musnah, sudah. Mati ya mati. Kayak orang-orang sekarang kan kalau diajak bicara akhirat kan gitu. Mati ya mati, wis ya wis. Mikirnya begitu. Dan ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Ya laitaha kana fil qadiyah, wahai kiranya kematianku dahulu itu adalah akhir dari segalanya lah. Ya wis toh mati ya mati, kok ditangekno lagi ini loh. Saat itu ma'agna anni maliyah, sudah ternyata harta yang tak kumpulkan segitu banyak, tidak ada gunanya bagiku. Halaka anni sultaniyah, wibut bikin koalisi, bikin ini, strategi pemenangan, strategi untuk jabatan, padahal halaka anni sultaniyah, kekuatanku hancur lebur, tidak ada untungnya. Ya, kembali ke surat An-Naba tadi, dan ternyata begitu juga orang di akhirat di ayat 40 An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai saja dahulu aku adalah menjadi debu setelah mati, wis nggak usah dibangunkan lagi. Itu teriakan setiap orang. Jangan mau sampai nanti teriak itu gitu loh, dulur. Ya, makanya di sini nih per pekan saya kemarin baca sebuah artikel bahwa tanda-tanda atau gejala akan hancurnya planet-planet di muka bumi di semesta ini sudah makin nyata. Tanda-tanda itu, perubahan kosmis itu sudah nyata banget akan menuju kehancuran. Saya merasa orang-orang yang masih mati-matian rawakus ngeduk isi bumi untuk kepentingan fulus saja inilah yang nggak ngerti. Planet ini sudah sebentar lagi mau hancur, kok malah dipercepat kehancurannya. Harusnya kalau memang sampean cinta dunia itu ya harusnya jangan dipercepat kan gitu. Nah ini malah perilaku manusia ini mempercepat. Nggak sadar mereka. Teknologi pun begitu. Itu di Prancis itu sudah mulai bingung dengan mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik itu memang sudah mulai ramah lingkungan, tetapi ternyata baterainya itu cepat habis. Kalau baterai rusak itu harga baterai sama dengan harga mobil. Sehingga kebanyakan orang ya males sudah membelikan baterai, mending beli lagi. Sehingga tumpukan sampah mobil listrik itu sudah mulai jadi persoalan alam yang baru. Begitu aja manusia itu muter-muter merusak alam. Padahal untuk bikin mobil itu juga bahan-bahannya mulai alumininya apa segala macam ya dari alam juga. Nah, repot kan saya ini. Makanya yang benar ya memang pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Mematok standar hidup sesuai kebutuhan,
sesuai yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Di Bali matahari sudah meninggi. Ini karena subuhnya maju ya, toh. Subuhnya maju dulu. Subuh itu jam 5 lebih 5 menit, gitu kan. Sekarang subuhnya itu jam 5 kurang 10 kalau di sini. Oh, ada yang mau tanyakan? Silakan. Tadi nyatakan. Kita ngobrol santai, persiapan itulah untuk membentuk kampung di akhirat. Ya, mau sampean tak ajak bareng-bareng. Membentuk perkampungan di akhirat bareng. Kalau membuat klaster perkampungan di dunia udah banyak, udah biarin. Kita membentuk klaster perumahan regensi di akhirat. Nah, yuk kita siapkan sekarang. Itu orang-orang hebat. Itu orang-orang yang bervisi, itulah. Punya pandangan jauh. Kalau cuma sekedar merencanakan nanti bikin rumah di sini, di situ, udah banyak orang yang ini sekarang kita yuk menyusun rencana membuat perkampungan di akhirat sana. Nah, ini baru keren pembicaraan gitu. Silakan, saya mau tanyakan atau dinyatakan, silakan. Assalamualaikum Gus. Silakan. Saat kita berdiri bersap-sap itu, apakah kanan kiri kita, keluarga kita, saudara kita, atau orang-orang asing ya Gus? Jadi pada saat orang dikumpulkan, makanya disebut sebagai Yaumul Yuhsyar ya, atau hari dikumpulkan. Kalau dikumpulkan situ udah enggak ada. Kalau istilahnya, ya, di sana itu anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, itu Quran loh yang nerangkan. Artinya saat itu sudah enggak ada orang mau kumpul dengan sanak kerabat, enggak ada. Jadi kenapa mereka enggak mau kumpul? Karena takut dimintai pertanggungjawaban atas perilaku orang lain. Ya, toh? Jadi anak lari dari bapak itu, keluarga lari dari, yaitu suami lari dari istri. Itu jadi kalau misalnya pas digabungkan gitu, ya malah enggak mau gitu. Bukan kok kayak ada bencana alam di dunia lalu kemudian orang nyari gitu, enggak. Sudah apa ya? Kalau dilihat nanti kita akan pelajari itu dalam surat yang selanjutnya itu. Jadi coba dilihat itu Pak Wid di surat Abasa. Surat Abasa itu, surat yang ke berapa itu surat Abasa itu dilihat di ayat yang ke-33 sampai 37 itu, coba Pak Wid. 80 Pak Wid. Silakan Pak Wid. Oke, 33 nggih. Oke, mulai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Nah itu. Jadi anak lari dari bapak, bapak lari dari ibu, ibu lari suami, suami lari dari istri. Lari, enggak mau. Enggak mau. Loh, ini Allah loh yang dawuh. Jadi jangan sok-sokan bahwa nanti akan bisa itu ada itu ceramah yang nanti akan saya tuntut Allah. Waduh. Enggak usah ditakutkan. Kiamat itu, neraka itu enggak usah terlalu takut. Ini gimana wong Quran jelas memperingatkan kita. Jadi lari.
Jadi kiamat itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan dengan apalagi hanya dengan pemahaman nahwu sorof. Apa hubungannya nahwu sorof dengan kiamat? Nah, ada. Jadi pada saat teriakan kiamat itu datang sudah. Kenapa mereka lari di situ? Karena sama-sama memiliki kesibukan. Kesibukan apa? Ngitung amalnya. Pada saat itu semua manusia diberi kitabnya masing-masing. Loh, dalam surat Al-Isra itu jelas. Diberi kitabnya masing-masing. Lalu manusia mulai melihat. Wih, ternyata sibuk dengan apa catatan amal masing-masing. Saat itu diperintah sama Allah. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma alai hasiba. Jadi ikra, bacalah kitabmu, cukup dirimu sekarang yang menjadi penghisap buat dirimu sendiri, kata Allah. Jadi ikra, sudah suruh baca sendiri catatan yang tidak berkurang sehuruf pun, tidak dimanipulasi sedikit pun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebesar dzarrah atau atom atau debu sekalipun akan ditampakkan. Dan barang siapa yang berbuat jelek sebesar dzarrah pun juga akan ditampakkan. Lari Pak, tidak bisa sudah. Jadi yang berbaris-baris rangkap saat itu para malaikat, sementara orang wis muah melari sana tabrakan enggak karuan gitu, Pak. Jadi sampean sekarang kayak sok-sokan menyayangi anak sehingga membiarkan anak sampean tidak terawat di dalam akidah, tidak terawat di dalam ibadah, tidak terawat dalam sedekah, tidak terawat dalam tarbiyah. Waduh, sampean itu sedang membiarkan anak sampean di sana nanti sampean sendiri-sendiri kok. Sendiri. Hilangin tuh anak dan istri suami sampean. Mas, Dek, Nak, bapak atau ayah atau papa ini bisa menolong kamu ya sekarang ini, nanti tidak bisa, nah, tidak bisa. Sendiri-sendiri kita, wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, tidak bisa, nah, nanti di sana sendiri-sendiri. Kita bareng, kita punya hubungan anak, suami, istri itu sekarang. Nanti tidak ada hubungan, la khullatun. Tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada, status anak suami istri itu sudah hilang. Itulah. Maka furoda itu, jadi kalau sampean mau menyayangi anak sampean, ya sekarang tolong mereka, bantu mereka, ajak mereka. Rodok maksud didik, tidak apa-apa sudah. Demi keselamatan mereka. Clear ya, Dulur ya? Saya rasa itu akhir dari surat An-Naba. Sayangi anak, istri, suami kita, bapak, kerabat, ibu, bapak kita, orang-orang terdekat kita. Anfusakum wa ahlikum naroh. Jauhkan mereka, jagalah mereka, hindarkan mereka, selamatkan mereka dari api neraka. Kalian, diri kalian, dan keluarga kalian. Matan di Al-Quran ya. Ayo kita ikuti. Saya rasa itu kajian kita surat An-Naba ayat 38 sampai 40. Semoga menancap dalam pikiran dan hati kita. Jadi bekal kita untuk menjalani hidup bahwa kita harus banting setir. Depan itu kalau remblong bahaya. Banting setir. Kenapa? Karena bisa jadi nanti malam atau besok atau tahun depan atau berapa dipanggil Allah, tidak ada negosiasi waktu. Tidak ada, saya belum siap. Tidak ada begitu siap, tidak siap, harus siap. Prepare the best. Kita harus persiapan yang terbaik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Taufiq wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasina. Rabbana natina
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وبيعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب العالمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وأنا رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.